Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT dan diberi kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat majelis taklim rutinan kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Sekarang kita membahas tentang bab haji, ya. Tapi sebelum kita membaca kitabnya, saya ingin menyampaikan bahwa pembahasan yang di kitab ini bukan membahas tentang rukunnya haji, syaratnya haji, atau hukum-hukum fikih yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, bukan itu. Walaupun tentu masih ada kaitannya, tapi utamanya adalah tata cara haji yang baik, begitu ya. Karena kitab ini kitab tasawuf, bukan kitab fikih. Jadi tidak terlalu banyak terkait dengan hukum-hukum fikih. Apa itu misalnya niatnya haji, bagaimana lafadznya, bukan itu ya. Bagaimana tata cara ihramnya, terus bagaimana batasan-batasan yang boleh dan yang tidak, bukan itu. Tetapi tentang rahasia seseorang itu melaksanakan ibadah haji harusnya bagaimana, secara adab sopan santun. Itulah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang beliau itu bermadzhab Hanafi, ya. Namun kitab ini juga konon menjadi mukhtasar atau ringkasan dari karangannya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wa asrarihi wa fadailihi ay wa adabihi wa nahwi dzalik. Kitab tentang haji dan rahasia-rahasianya serta keutamaan-keutamaannya dan juga adab sopan santunnya dan yang semisal itu. Ini judulnya, ya. Judulnya saja kita tahu bahwa kitab ini tidak banyak mengupas dari segi hukum fikihnya, tapi dari segi akhlak, tata cara sopan santun, ya, dalam berhaji. Begini loh, ya, saya kembali sebagaimana sudah saya terangkan di sini tentang sholat gitu, ya. Sholat itu kalau fikih maka akan membahas bagaimana sih sholat yang benar menurut fikih, yaitu sholat yang sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, begitu ya. Salah satu rukun sholat adalah niat, gitu ya. Tanpa niat maka tidak mungkin sholat itu dianggap sah. Sedangkan salah satu syarat sholat itu adalah menghadap kiblat, begitu ya. Suatu saat ada orang yang sholat tidak menghadap kiblat, begitu ya. Dia menyangka dirinya menghadap kiblat padahal itu salah. Sah atau tidak sah? Masih sah. Paham? Asalkan tidak disengaja. Aku tidak mau menghadap kiblat, tidak bisa. Ya. Contoh begini, sholat sunnah ini. Contoh sholat sunnah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu suatu saat beliau sholat alat dabah. Apa sholat alat dabah itu? Beliau sholat di atas kendaraan, itu ya. Namanya kendaraan, saat itu kendaraan bisa onta, bisa keledai, bisa kuda. Ini sholat sunnah. Autara Ibnu Umar alat dabah. Sayyidina Umar sholat witir di atas kendaraannya. Namanya kendaraan. Mungkin pertama beliau menghadap kiblat. Tatkala beliau sholat menghadap kiblat, kemudian kendaraannya ini yang namanya hewan kan, jalan-jalan begitu. Akhirnya kemana menghadapnya? Tidak menghadap kiblat. Sah atau tidak sah? Sah tetap.
Sama dengan kita juga misalnya sholat hormatul waqt, hormat waktu kita berada di kendaraan, kereta misalnya ya, atau di pesawat. Memang pertama kali kita ini mencari kiblatnya di mana gitu. Tapi begitu kita sholat misalnya, Allahu Akbar, ternyata kereta itu belok. Ya, yang semula kalau di Indonesia kita menghadap barat, tiba-tiba kereta itu belok ke arah utara, maka kita tidak menghadap kiblat. Nah, itu kan namanya syarat. Itu semacam demikian adalah pembahasan fikih. Jelas? Pembahasan fikih. Jelas ya? Nah, tapi kalau pembahasan tasawuf bukan itu yang dibahas. Bagaimana seseorang itu tatkala sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Sehingga sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi urusan pakai niat yang itu rukun, ya pakai niat atau enggak pakai niat berarti enggak ada sholat kalau enggak pakai niat, cuman gerakan saja. Ada orang berdiri, rukuk, sujud tapi enggak niat. Ini sholat atau bukan? Bukan. Ya, akhirnya jadi seperti olahraga. Paham ya? Senam itu. Tapi kalau membaca rukunnya sholat yaitu niat, usalli fardhu dhuhri misalnya, maka menjadi sholat. Jelas ya? Itu rukun. Syaratnya tadi itu. Termasuk syarat menutup aurat gitu ya. Ini syarat sholat. Paham ya? Nah, itu urusan fikih. Kalau urusan tasawuf tidak begitu. Sholat kita ini kira-kira diterima oleh Allah SWT atau tidak? Paham? Kalau sholat kita rukun dan syaratnya sudah dipenuhi, tapi niat kita ini ujub, riya, pamer, walaupun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Begitu ya, sangat beda. Adapun diterima oleh Allah itu pasti berkaitan dengan fikih. Jadi kalau fikihnya tidak digunakan, maka mana mungkin sholat itu diterima oleh Allah. Begitu ya. Jadi kalau orang ingin sholatnya diterima, tapi sholatnya tanpa wudhu, wudhu kan urusan fikih, apa diterima? Ya gak diterima. Ada orang sholat ingin diterima, tasawufnya ini. Tapi tatkala sholat auratnya terbuka, diterima pun enggak? Ya enggak diterima. Kenapa? Karena sholatnya batal. Ya, ada orang sholat ingin diterima oleh Allah SWT, tapi sholatnya tanpa niat. Bisa apa enggak? Ya enggak bisa. Jelas, enggak mungkin diterima. Jadi kalimat diterima dan tidak diterima ini jauh lebih tinggi hukumnya daripada sekedar sah atau tidak sah di dalam ibadah. Paham ya? Baik, demikian juga haji. Haji ini ada rahasia-rahasia apakah hajinya diterima atau tidak. Haji ini kalau rukun dan syaratnya ya sudah, sebagaimana orang berangkat haji, pertama dia mempunyai zat, apa zat itu? Ongkos, bisa sampai kemana? Bisa sampai ke Makkah. Begitu ya? Nah, sudah. Kemudian syaratnya lagi apa? Antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi dia Islam. Ya kalau orang kafir mau haji berpuluh-puluh kali ya percuma saja kan? Harus Islam. Seperti itu namanya syarat. Ya. Rukunnya apa ini? Kalau dalam haji, rukunnya misalnya sampai di Arafah atau wukuf di Arafah. Sudah? Nah, itu salah satu rukunnya haji. Kalau itu dipenuhi berarti pulang bisa dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Paham ya? Tapi urusan diterima beda. Jelas? Apakah hajinya diterima makbul? Haji yang mabrur atau makbul atau tidak mabrur? Ini beda urusannya. Jelas? Maka orang itu yang terpenting haji itu pertama rukun dan syaratnya dipenuhi sehingga hajinya sah, kemudian menjaga segala macam pelanggaran-pelanggaran agar hajinya diterima menjadi haji yang mabrur. Begitu ya. Yang dikatakan al-hajjul mabrur
laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasan baginya kecuali surga. Paham ya? Tapi kalau hajinya tidak mabrur, walaupun sudah menghabiskan uang jutaan rupiah, namanya tidak mabrur, ya nggak dapat pahala surga jadinya. Sayang kan? Nah, baik, saya lanjutkan. Yang bagi hendaklah liman aradal hajja an yabda'a bitaubati, hendaklah orang yang akan melaksanakan haji itu memulainya dengan taubat. Ini bukan urusan fikih ini. Ini urusan apa? Hati, keyakinan, akhlak, tasawuf. Jadi orang haji diajak bertaubat. Sudah ya? Orang mau nikah, apa itu? Kan ada syaratnya kan? Ya, syarat-syarat nikah itu ada, misalnya adanya apa ini? Adanya kedua calon mempelai. Ya, adanya kedua calon mempelai. Kalau nggak ada kedua calon mempelai, gimana mau diakad? Calon laki-laki nggak ada, mau diakad sama siapa? Wanitanya juga nggak ada, mau diakad sama siapa? Kan nggak bisa ya. Ada lagi adanya wali nikah. Paham ya? Wali nikah yaitu ayahnya anak perempuan tersebut. Paham? Ada ijab qabul dan sebagainya. Tapi perlu diingat, biasanya sebelum diadakan akdun nikah, maka oleh khotib, ya khutbah nikah itu diajak untuk bertobat. Paham ya? Membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ajakan bertobat sebelum mengadakan akdun nikah. Jelas? Maka ajakan bertobat setelah khotib membacakan khutbahnya itu namanya diajak taubat. Kenapa? Karena urusan nikah ini urusan yang besar. Nah, setelah itu, setelah diajak bertobat bersama-sama, baik yang diakad maupun yang mengakad juga yang menyaksikan undangan-undangan, semua diajak untuk bertobat. Paham ya? Ini dalam kehidupan nyata. Demikian juga di dalam melaksanakan ibadah haji, tentunya mestinya ibadah-ibadah yang lainnya kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah agar amalan kita diterima. Begitu maksudnya. Paham ya? Waraddil madzalimi, dan mengembalikan, memulangkan al-madzalim, barang-barang yang dikuasai secara zalim. Jadi, gini misalnya, kalau ada orang menggosok gitu aja, menggosok baju temannya. Ada orang gosok baju temannya, dia mau berangkat haji, hendaklah baju gosokannya itu dikembalikan dulu. Begitu ya. Kalau ada orang hutang kepada tetangganya sebelum berangkat haji, hendaklah hutangnya itu dibayar dulu. Begitu maksudnya. Ya, pokoknya urusan-urusan yang terkait dengan orang lain hendaklah dikembalikan. Kalau orang berbuat salah, misalnya ya, habis mukul atau ya mukul lah gitu, maka sebelum berangkat haji hendaklah minta maaf kepada orang yang dipukul, namanya madzalim. Jelas? Baik, lanjutnya waqada idduyuni, dan hendaklah orang yang berangkat haji itu membayar hutangnya terlebih dahulu. Jangan sampai misalnya ada orang yang hutang kepada tetangga, kemudian yang hutang ini berangkat haji, akhirnya tetangga gak nerima. Loh, hutang kepada aku loh, gak disahur kok dia berangkat haji. Paham ya? Kok dia berangkat haji, pakai uangnya siapa itu? Nah itu kan mestinya bayar aku dulu. Ini tuntutan syariat. Kalau misalnya sebut saya ini ya, saya nggak punya duit sama sekali, terus saya hutang kepada tetangga, sama tetangga dihutangi 10 juta misalnya. Kemudian tiba-tiba ada kantor bimbingan haji atau travel bimbingan haji, sudah ngajak saya
akan dijadikan pembimbing haji di travelnya. Kan mungkin terjadi ya. Mungkin karena saya Ustadz barangkali begitu, Ustadz, ayo Ustadz sama membimbing haji gratis. Kan mungkin terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Maka hendaklah saya pamitan kepada tetangga yang saya hutangi. Supaya tidak terjadi apa? Suudon dari tetangga tadi. Ya, kalau kepingin haji saya diterima oleh Allah, saya datang kepada tetangga. Pak, saya kan hutang sama Bapak sebanyak 10 juta. Saya belum bisa bayar. Tapi saya ini diajak oleh travel haji disuruh menjadi pembimbing haji. Ya, kalau Bapak mengizinkan dan rela, saya akan berangkat. Tapi kalau Bapak mohon maaf sakit hati, saya tinggal haji, ya maka sebaiknya saya tidak berangkat. Kenapa? Hukukul jiron, hak-haknya jiron atau orang kita hutang itu jauh lebih wajib daripada kita berangkat haji. Itu adab sopan santun namanya. Bukan, wah enak aku sudah diajak, yuk berangkat aja, nggak kamu tahu ini hutang disaur apa tidak disaur. Bukan gitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jelas ya? Baik. Wa i'dadin nafaqati likulli man tulzimuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'. Hendaklah seorang yang berangkat haji itu menyiapkan apa? Uang atau harta untuk siapa? Ya orang-orang jadi kewajibannya. Saya sebut misalnya yang berangkat suaminya misalnya ya. Ya dia mempunyai kewajiban menafkahi istrinya. Misalnya 1 bulannya ini atau 40 hari lah. Kalau perjalanan orang Indonesia sebut 40 hari ya. Maka hendaklah dia menyiapkan uang selama 40 hari ditinggal itu untuk istrinya. Kalau sudah punya anak maka juga bagaimana makannya istri dan anak itu selama ditinggal haji terpenuhi, itu kewajiban. Jangan begini, menjadi seorang bapak, dia punya istri dan punya anak, asal aja berangkat haji, akhirnya istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, naudzubillah sampai istrinya ini mati, anaknya ini mati, naudzubillah min dzalik, dosa si bapak ini menjadi dosa. Dia berangkat haji tapi dalam keadaan dosa. Kalau itu yang dikerjakan, bagaimana hajinya mau mabrur? Paham ya? Baik. Wa yarudda ma indahu minal wada'i, dan hendaklah dia yarudda mengembalikan apa yang ada padanya minal wada'i dari titipan-titipan. Mungkin seseorang itu dititipi oleh tetangganya karena orang ini terpercaya ya. Saya contohkan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan julukan Al-Amin. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sering dititipi oleh orang-orang Quraisy. Bukan sekedar yang Islam, bahkan yang kafir pun, ya orang kafir Quraisy itu sering menitipkan barangnya kepada Nabi. Unik kan? Belum beriman tapi titip barang pada Nabi. Kalau tanya, lo kok bisa? Ya, padahal musuh akidah kok bisa? Iya. Karena kami tahu kalau Muhammad ini mulai sejak kecil sampai sekarang adalah orang yang amin, terpercaya. Paham ya? Nah, bagi orang yang dititipi barang tersebut, andai kata dia berangkat haji, hendaklah berangkat itu dikembalikan dulu kepada pemiliknya. Begitu ya? Karena pemilik barang itu kan tidak tentu kapan memerlukan barang tersebut. Namanya juga titip. Contoh misalnya kalau zaman sekarang. Saya ini punya handphone, ya saya titipkan pada seseorang. Udah, ini saya titip, ya mungkin pada santri ya yang khidmat, saya titip. Yang dititipi kan tidak tahu kan, kapan saya perlukan HP ini. Mungkin 2 jam lagi, mungkin besok kan tidak tahu. Maka tatkala mau pergi jauh, yang dititipi ini hendaklah HP ini dikembalikan pada saya dengan mengatakan, mohon maaf, saya mau pergi, apalagi perginya ini haji ya. Nah, saya mau pergi dalam jangka yang panjang, karena itu HP-nya saya kembalikan pada antum agar antum kalau memerlukannya, gitu ya. Ini bisa langsung dipakai. Bagaimana kalau misalnya saya simpen di almari saya, kemudian saya pergi 40 hari untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau antum memerlukan kan sulit.
Nah, gitulah. Ini adab sopan santun seseorang yang dititipi barang. Kalau mau haji, maka barang titipan itu hendaklah dia bahkan dikembalikan. Kecuali kalau yang titip itu mengatakan, oh enggak, mungkin dalam 2 bulan saya tidak memerlukan HP ini, jadi tolong tetap saja di bawah. Begitu ya. Boleh enggak boleh? Boleh kalau gitu. Yang penting harus dulu yang dititipi atau pihak yang dititipi yang mau berangkat haji ini memberitahukan atau mengembalikan barang wadae atau titipan. Jelas ya? Paham ya? Wa yastashibu minal malil halali ma yakfihi lidhihabihi wa ruju'ihi. Boleh zahaban wa dhihaban, boleh, dua-duanya dibaca boleh. Lidhihabihi wa ruju'ihi min ghairi taktirin. Wa yastashibu, dan hendaklah mencari minal mali, uang itu al halali, yang halal, ma yakfihi, apa yang memberikan kecukupan, lidhihabihi, karena perginya itu pergi kemana? Ke Mekah, waruju'ihi, sampai kembalinya itu min ghairi taktirin, tanpa dengan apa ya, yang menyangat-nyangatkan itu gini maksudnya, nggak punya duit, dia mau haji sampai mencuri-mencuri ini ya, padahal dia nggak punya uang, apa itu ya, bersangat-sangat ya, apa bersangat-sangat, makso, memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan diri, tapi harus mencari dan sekira cukup untuk dia pergi sampai pulang kembali. Satu begitu. Dan tidak perlu memaksa-maksakan diri harus banyak. Misalnya berpikir nanti akan beli oleh-oleh untuk siapa? Orang sekampung atau sedesa. Tidak perlu begitu cara berpikir ya. Yang penting dia bisa menafkahi keluarganya, itu satu. Kedua, dia bisa hidup dengan uang tersebut selama perjalanan hingga pulang. Ya dah. Andai kata ada uang lebih, ya beli oleh-oleh. Tapi andai kata nggak ada uang lebih, nggak wajib beli oleh-oleh itu. Ya. Tapi bagi yang berkelebihan, andai kata memberikan oleh-oleh kepada banyak orang, ya nggak apa-apa, itu baik, namanya sedekah. Tapi kalau nggak mampu, ya karena memang kemampuannya terbatas, nggak wajib memberi oleh-oleh. Kadang-kadang orang tidak berani haji itu karena apa? Takut memberi oleh-oleh. Nanti ditanya sama orang kampung, mana oleh-olehnya, mana oleh-olehnya? Ya gampang, kalau memang tidak punya sama sekali, bukan orang yang kaya raya, yang cukup sederhana, oleh-olehnya adalah doa. Begitu. Oleh-olehnya adalah apa? Doa. Bagi orang yang memang tidak mempunyai zat yang berlebihan, zat sangu yang berlebihan. Tapi kalau memang mampu, ya nggak apa-apa membawa oleh-oleh sebagaimana adatnya orang Indonesia. Ya, tidak apa-apa. Gimana sekarang ada pertanyaan. Boleh nggak saya ini berangkat haji, cuman oleh-olehnya beli di Malang? Boleh nggak? Kan di Malang itu ada, di Surabaya ada, beberapa tempat kota ada ya. Apa ini? Toko oleh-oleh haji. Ada nggak ini? Banyak. Kurmanya ada, kacang Arabnya ada, gitu ya. Kacang fustuknya ada. Pokoknya yang umum dibawa oleh orang yang haji. Begini loh, kalau masalah boleh nggak boleh, ya boleh saja. Itu cuma hadiah, bukan kewajiban. Yang nggak boleh itu berbohong. Gimana berbohong? Misalnya saya berangkat haji ya, saya beli suguhan tamu dengan barang-barang oleh-oleh Mekah, belinya di Malang ya. Tapi saya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang sambang haji, ini semua saya bawa langsung dari Mekah. Padahal belinya di Malang. Ini yang dosa. Tapi kalau langsung dikasih saja, tasbih dikasih, ya kacang dikasih. Kalau ditanya misalnya, wah ini oleh-oleh dari Mekah. Iya, ini barang Mekah. Barangnya barang Mekah, tapi saya beli di Malang. Kan barang Mekah itu ya. Namanya
barang haji. Ada itu oleh-oleh haji. Macam-macam di sana ya. Nah, itu misalnya orang tidak punya, memang fakir dan miskin atau pas-pasan ini. Atau seperti tadi, wong berangkatnya saja diajak travel. Bagaimana ngasih oleh-oleh tetangga? Paham ya? Nah, itu namanya adab sopan santun ya, yang tidak harus terbebani min ghairi takdirin ala wajhin yumkinuhu ma'ahut tawassu'u fi zat warifqi bil fuqara'i. Begini, menyediakan harta sangu itu hendaklah yang sekira mencukupi ini ya, mencukupi. Apa itu? Wa yumkinu ma'hu tawassu'u fi zat, yang memungkinkan untuk dirinya itu tidak merasa berat di dalam bawa-bawaannya itu, barang bawaan. Contoh misalnya gini. Kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang. Apakah pergi haji itu perlu bawa kompor? Tidak perlu. Ya, kalau zaman dahulu kala bawa kompor. Kenapa? Karena nggak ada penggodok air atau penanak nasi dari listrik. Kalau sekarang dari listrik banyak sudah. Ya, daripada bawa kompor, bawa apa lagi? Bawa beras, bawa apa lagi? Bawa minyak tanah. Itu saya pernah dengar, minyak goreng. Nah, kalau sekarang ya nggak perlu, apalagi di Mekah sana sudah ada cateringan, ya ada beli. Kalau misalnya zaman sekarang, mending bawa uang yang cukup daripada harus bawa kompor begitu ya. Jelas? Ini perumpamaannya, jadi sangu yang dibawa itu yang sekira tidak merepotkan dirinya sendiri. Paham ya? Begitu kurang lebih. Wa yustashabu ma yuslihuhu kasiwaki wal musyuti wal mir'ati wal mikhalati. Dan hendaklah dia membawa juga atau disertai atau membawa juga apa yang bisa menjadikan maslahat baginya. Apa itu? Seperti membawa siwak. Nah, kalau siwak di sana banyak ya. Siwak di Makkah banyak. Kemudian di sini gampangannya bawa odol sama sikat gigi begitu ya. Kalau mau siwakan di sana beli banyak. Wal musyud itu sisir. Ini waktu ditulis kitab ini memang zamannya masih zaman dahulu kala. Orang beli sisir ini sulit. Tapi kalau sekarang segala macam ada, sudah tidak perlu bawa sisir dari rumahnya ya. Nah, juga wal mir'ah, kaca cermin. Paham? Cermin ini dulu perlu, karena orang kalau nggak bercermin ini kan menjadi awut-awutan pakaiannya ya. Wajahnya awut-awutan, mau pakai peci yang laki-laki awut-awutan, yang perempuan nanti jilbabnya menceng kemana-mana, maka perlu bawa cermin. Tapi zaman sekarang cermin sudah banyak dijual di Makkah, nggak perlu bawa seperti itu. Wal mikhala, apa mikhala? Tempat untuk kohol. Apa ini kohol? Celak, bercelak ya. Tapi zaman sekarang di Mekah celak sudah dijual di pinggir-pinggir jalan, sudah tidak perlu lagi ya membawa. Ya, ini barang-barang yang diperlukan. Yang jelas barang itu kalau sekarang yang saya tahu adalah keperluan untuk awal-awal ini ya. Pertama baju, pasti itu ya, baju. Kemudian bagi yang laki-laki ihram, baju ihram ya. Nah, karena ada kondisi-kondisi yang tidak mungkin langsung beli di sana, maka perlu baju ihram. Begitu bawa dari Indonesia kalau orang kita ya. Nah, kemudian juga perlu bawa obat-obatan bila mana dirinya sakit. Begitu. Kayak misalnya ya mohon maaf, saya ini kan punya sakit diabetes, maka hendaklah saya membawa obat-obatan diabetes. Karena apa? Untuk masuk di Mekah atau di Madinah mencari Sayyidalia atau apotik, kalaupun ketemu kita kadang-kadang nggak ngerti bahasa Arabnya. Obat saya ini misalnya namanya Vilakom, apa bahasa Arabnya obat Vilakom? Nggak tahu. Maka hendaklah dia ini membawa obatnya dari rumah.
biar memudahkan. Ya, jadi sesuatu yang memudahkan itu yang dibawa. Apa tadi? Pakaian. Sudah? Kemudian kalau zaman sekarang harus bawa paspor. Ini kan syarat ya. Bawa paspor, surat-surat penting. Ada tasnya, tas surat. Karena ini dokumentasi kalau zaman sekarang masuk ke negara orang lain harus ada dokumentasinya. Kalau enggak ya nggak bisa sampai ditangkap atau dipulangkan. Nah, syarat-syarat seperti itu yang diperlukan. Tapi kalau waktu ditulis ini, ya kitab ini tahun zaman dahulu kala, ini apa? Yang diperlukan adalah siwak, sisir, cermin, terus apa? Tempat bercelak, ya. Nah ini celak itu kan sunnah bagi laki-laki dan perempuan, begitu dan seterusnya. Jadi ya ikhwan, kita kalau haji ini perlu menyiapkan diri kita sebaik-baiknya agar tatkala kita melaksanakan haji, kita tidak terganggu dengan keperluan-keperluan harian kita. Ya dah. Dikatakan balil insan ala nafsihi basiro. Balil insan, sesungguhnya manusia itu ala nafsihi terhadap dirinya sendiri, basiro sangat memahaminya, apa yang diperlukan oleh dirinya, ya dah, dan apa yang tidak diperlukan. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya ini kalau berada di rumah atau di daerah Malang kan relatif dingin, ya enggak? Saya ini rasanya tidak bisa hidup kalau tidak berkaos kaki. Jadi setiap hari saya berkaos kaki. Tapi kalau pergi ke daerah yang panas seperti Pasuruan, Surabaya, ya enggak? Maka kaos kaki itu lebih banyak saya lepas. Begitu ya? Kan tahu dirinya sendiri, maka itu yang diperlukan. Tapi saya pribadi ini ya, kalau pergi ke Surabaya misalnya, tetap bagi saya penting membawa kaos kaki. Loh kok begitu? Iya, karena saya kalau nanti tidur di hotel, hotelnya ada AC-nya, dihidupkan AC-nya, perlu lagi kaos kaki. Itu namanya balil insan ala nafsihi basiroh. Ya, sesungguhnya manusia itu terhadap kepentingan diri sendiri sangat paham. Ya, alangkah salahnya kalau orang seperti saya ini tiba-tiba pergi kemana-mana tanpa membawa kaos kaki yang dibutuhkan diri sendiri. Kalau misalnya orang suka sakit perut, apa obatnya apa? Misalnya Pelsiba, Lodia, dan lain sebagainya. Harus dia tahu, aku perlu ini, begitu. Inilah namanya zat yang sangat diperlukan bagi orang yang berangkat ibadah haji. Ada orang yang mempunyai kebiasaan minum pil kesehatan, yang apa saja, jantung, paru-paru misalnya, kan macam-macam orang itu ya. Setiap hari satu misalnya, pagi hari habis sarapan. Maka selama dia berangkat haji, sebut saja 40 hari, hendaklah dia membawa pil tersebut, obat tersebut sebanyak berapa? 40 sesuai dengan hitungan perjalanan. Jelas? Jelas? Demikian juga hal-hal yang tidak bisa, kemungkinan tidak ada di Mekah atau Madinah, dia bawa dari rumahnya. Tapi kalau sabun mandi, mungkin sabun mandi atau sampo, awal-awal memang bawa set-setan itu ya, sasetan. Nah nanti selebihnya dibawa ke sana. Biar apa? Biar tidak memberatkan tentengan tasnya ini. Loh ini ajaran agama ini ternyata. Ada kitabnya tadi. Ya, walaupun hanya terkait dengan bawaan haji. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan dirinya. Begitu. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.